Untuk hamil, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku hamil. Rio, jadi dia benar-benar berselingkuh? Pernikahan 5 tahun, 3 tahun berusaha punya anak, meminum semangkuk demi semangkuk obat pahit, menahan semua gosip, dan yang kudapat hanya 4 kata. Aku hamil. Aku sangat bodoh. Selama ini hidup di dalam gelembung cinta yang kau bangun. Aku selalu jujur padamu, kamu bisa periksa ponselku kapan saja, aku tidak ada yang disembunyikan. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Sekarang, saatnya bangun. Datang ke tempatku, istriku tidak di rumah malam ini. Ibu, cepat. Di rumah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Rio, hari ini, tepat di depan semua orang, aku akan merobek topengmu sepenuhnya. Luna, ambilkan aku handuk, aku lupa bawa. Luna, Si Jalang ingin memulai sesuatu. Baik, maka aku akan menyiapkan panggung sehingga kamu dan ibu mertuamu bisa berkumpul, dan biarkan dia menikmati drama dari perselingkuhan kotormu. Luna, berpakaian seperti itu, dengan semua riasan itu, kamu mau keluar. Tidak, aku menunggu seseorang. Malam ini, kami kedatangan tamu istimewa. Dan rumah kita akan menjadi ramai. Kamu mungkin berpikir, aku mengamuk lagi tanpa alasan. Bagimu, aku, Luna, hanyalah seorang yang penurut, membosankan, bergantung, lamban, ibu rumah tangga. Benar? Tapi kamu tidak tahu, malam ini, kamu akan melihat diriku yang sangat berbeda. Ada seseorang di sini. Siapa yang datang selarut ini? Mungkin ibu. Aku memintanya datang. Kenapa kau memintanya datang? Bukankah sudah kubilang jangan terus merepotkan ibu? Tidak bisa ditunggu sampai besok? Tidak bisa ditunggu. Kabar baik ini harus diumumkan malam ini. Luna, selamat, selamat. Sudah kubilang anakku hebat, kan? Dan sekarang kau hamil? Mari, biar ibu melihatmu dengan baik. Ayo. Lihat, ibu membelikanmu sarang burung walet dan teripang terbaik. Kamu harus makan enak dan berikan aku cucu laki-laki yang besar dan sehat. Ini. Duduk. Cepat duduk. Oh, luar biasa. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Siapa yang hamil? Oh, berhenti pura-pura. Bukankah Luna mengatakannya di grup chat? Ada berita besar. Pasti dia hamil. Selain itu, apa yang lebih besar? Ibu, jangan terburu-buru. Kabar baiknya nyata, tapi bukan yang ibu pikirkan. Lalu apa? Jelaskan dengan jelas. Luna, apa yang kau lakukan? Katakan saja. Ibu, keluarga kita punya 2 kabar baik. 2 kabar baik? 2 kabar baik apa? Ibu, kabar baik pertama adalah keluarga Rio akan mendapat anggota baru. Oh, aku tahu. Sedangkan yang kedua adalah Rio dan aku akan bercerai. Jadi hal kedua adalah bahwa aku menceraikan Rio. Cerai, Luna. Apa kau sudah gila? Kau baik-baik saja. Kenapa cerai? Apa Rio kita berbuat salah padamu? Kau tidak bisa memutuskan begitu saja. Apa kau ingin tetangga menertawakan kita? Apa yang dia lakukan salah padaku? Yah, tanya anakmu. Nah, apa yang terjadi? Ibu, aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak pernah selingkuh. Benarkah?
Jika citra di HP-mu mendengar itu, dia akan patah hati. Apa yang kau mau? Apa yang aku mau? Aku ingin ibu melihat bagaimana dia membuat keluarga Rio dianugerahi 2 kali lipat. Citra. Siapa ini? Dia adalah sekretaris Rio, yang menambah anggota baru di keluarga Rio, Jalang itu. Apa? Rio, beginikah cara aku membesarkanmu? Hal-hal curang seperti ini berakhir di depan rumahku, dan sekarang ada kehamilan? Apa kamu ingin keluarga Rio menjadi bahan gosip? Aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Ibu, aku tidak. Luna berjuang keras untuk punya anak denganmu, minum semua ramuan pahit itu, dan sangat menderita. Apa kau tidak tahu itu dalam hatimu? Dan sekarang, kau pergi dan membuat wanita lain hamil. Aku tidak. Dia berbohong. Dia mencoba menceraikanku dengan menggunakan trik kotor seperti itu untuk memfitnahku. Catatan obrolan ini adalah tangkapan layar yang diedit dari entah mana. Luna, kau ingin menghancurkan reputasiku lagi, kan? Aku pikir kau sudah menemukan pria lain, dan kau ingin mengambil semua harta. Luna, hatimu sangat jahat. Luna, kau tidak akan benar-benar seperti yang dikatakan Rio. Mencoba menjebaknya, kan? Bagaimana anakku memperlakukanmu? Aku melihat semuanya. Tapi kau... Diedit, tangkapan layar, Rio, apa kau lupa? Ponselmu memiliki sidik jari saya terdaftar. Log obrolan sangat jelas. Ibu, jika ibu tidak percaya padaku, ibu bisa menelepon Citra dan bertanya padanya bagaimana dia bisa hamil anak Rio. Baik, ayo kita lakukan panggilan itu. Aku juga ingin tahu, siapa di antara kalian yang berbohong. Ibu, jangan. Jangan pukul. Kamu. Apa kamu benar-benar... Ibu, dengar. Ini sudah tengah malam, memanggil gadis lajang itu tidak baik untuk reputasinya. Bagaimana dia akan menghadapi orang? Lagi pula, jika kamu menyebarkan rumor lagi. Itu masuk akal. Rio, oh Rio, kamu aktor yang sangat baik. Jika aku tidak tahu kebenaran, aku juga akan tertipu. Jika kamu tidak mau menelepon, maka suruh dia ke sini. Dia akan tiba dalam sekitar 1 menit. Apa maksudmu? Siapa yang datang? Sekretarismu yang hamil, dalam 1 menit, dia akan di depan pintu. Oh, dia ada di sini. Lihat. Kejutan. Tepat di depan pintu kita. Luna, aku datang ke tempat yang salah. Hei, Citra. Karena kamu sudah di sini, jangan buru-buru pergi. Rio, kamu tidak akan menjelaskan pada ibu? Perempuan tak tahu malu, kau merayu anakku, dan kau punya nyali muncul di sini. Bukan begitu, Ibu. Aku, Rio yang menyuruhku datang. Dia bilang Luna tidak di rumah malam ini. Masih berbohong, aku. Ibu. Citra, berhenti menangis. Bukankah kau baru saja bilang, kau punya kabar baik untuk dibagikan? Semua sudah di sini. Kau bisa maju ke depan. Citra, jelaskan dengan jelas pada ibu. Itu semua hanya lelucon. Kan? Dia menyangkalnya dengan gila-gilaan. Apa keluarga Rio tidak ingin ini meledak? Tapi jika kita lewatkan malam ini, anakku dan aku tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Ibu Rio sangat mendambakan cucu laki-laki. Mungkin dia akan melunak. Ibu, maafkan aku, maaf, Luna, tapi Rio dan aku sungguh saling mencintai. Aku hamil, bayinya adalah milik Rio. Kamu perempuan, kamu berani mengaku. Luna, apa kamu harus membuat seluruh keluarga kacau balau sebelum kamu puas? Apa aku puas? Kamu selingkuh, kamu menghamili orang, dan sekarang kamu mempertanyakanku? Kamu bohong. Semua karena dia. Dia mencoba merayuku. Luna, kamu harus percaya padaku. Aku selalu mencintaimu.
Mengatakan ini sekarang, apa masih berarti, dan apa kamu benar-benar berpikir? Aku masih akan percaya padamu? Bayi siapa yang dikandungnya masih belum pasti. Rio, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Kamu satu-satunya yang pernah bersamaku, dan kamu bilang kamu paling mencintaiku, kamu bilang akan bercerai dan menikahiku. Diam. Kapan aku pernah bilang begitu? Jangan fitnah aku. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku datang padamu dengan senang membawa bayi ini, karena kamu bilang begitu aku hamil. Kamu akan mengajakku bertemu orang tuamu dan menikahiku. Anakku? Bayi yang kau kandung itu bisa jadi anak haram lelaki manapun, jangan coba-coba membodohiku. Ibu, aku sungguh tidak selingkuh. Mereka tidak punya bukti konkret. Ibu, kamu harus percaya padaku. Sudah selesai? Rio, kamu bilang aku tidak punya bukti. Bahwa kamu tidak menghamili siapapun, dan bahwa bayi itu bukan milikmu. Lalu, apakah kamu berani bersumpah di depan ibu? Dan ulangi apa yang baru kamu katakan. Sekali lagi. Jadi, kamu berani bersumpah di depan ibu? Ulangi apa yang baru kamu katakan. Sekali lagi. Aku bersumpah, Citra dan aku benar-benar hanya rekan kerja. Siapapun di perusahaan bisa menjadi saksi. Dia telah melecehkanku. Aku dijebak. Kamu? Benar, Luna. Rio selalu begitu baik padamu. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mustahil. Ini dari liburanmu ke Pulau Bulan lalu, tiket pesawat dan hotelnya. 5 hari, 4 malam, di kamar dengan tempat tidur king. Ini adalah kalung Loelia yang kamu beli di mall mewah. $130.000 dibebankan ke kartu tambahan keluargaku. Dan ini, 3 bulan lalu, kamu menggunakan akun perusahaan untuk mentransfer ke akun pribadi Citra, mengirim $500.000. Kamu bilang waktu itu untuk klien penting. Rio, klienmu ini sangat penting. Kamu memataku? Tidak, aku hanya menghitung. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang aku rugi karenamu. Sekarang dengan saksi dan bukti, Rio, berapa lama lagi kamu akan terus berpura-pura? Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini baru permulaan. Rahasia kotormu, aku akan membereskannya. Satu persatu. Luna, jadi kamu sudah tahu sejak awal dan menyimpannya sendiri. Hanya untuk membuat keributan hari ini, untuk menghancurkan reputasi anakku, benar? Ibu, maksudmu aku harus pura-pura tidak tahu dan dengan senang hati membantunya membesarkan anaknya dan anak di luar nikah. Bukan itu maksudku. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, harus diselesaikan secara tertutup. Jadi mengapa diumbar? Lihat dirimu sekarang. Kamu tidak bersikap seperti istri sama sekali. Agresif, seperti perempuan galak. Perempuan galak, ya. Jika mengambil kembali milikku disebut sebagai perempuan galak, maka aku akan menjadi perempuan galak itu. Oh, Luna, bukan itu maksudku. Rio melakukan kesalahan, tapi dia masih muda. Dan siapa yang tidak pernah berbuat salah? Tidak bisakah kamu memberinya kesempatan lagi? Kesempatan? Dulu, dia menggunakan modal usaha dari keluargaku untuk memulai perusahaan dan menghasilkan uang, lalu dia meremehkanku, istrinya yang setia, sebagai yang tidak cukup berkelas, dan menggunakan aset pernikahan kita. Dia memelihara jalang di luar, dan sekarang wanita ini mengandung anaknya dan muncul di depan pintu kita. Tapi kamu ingin aku memberinya kesempatan? Rio memang salah. Jadi hari ini, ibu berpihak padamu. Jika buktinya tidak ada di depan matamu, apakah kamu akan berpihak padaku? Selama 5 tahun, aku berhenti dari pekerjaanku untuk mengurus rumah tangga dan untuk memiliki anak dengannya. Aku minum ramuan obat herbal Cina yang tak terhitung jumlahnya, jarum akupunktur ditusukkan ke tubuhku berkali-kali, dan membuat diriku berantakan, hanya untuk sebuah kesempatan. Aku sudah memberinya kesempatan. Tapi apakah dia menghargainya? Sekarang, tidak satu pun dari kalian berhak memintaku untuk memaafkannya. Rio, semua hal kotor yang kau lakukan selama ini ada di tanganku. Semua sakit yang kuderita selama ini, akan kubalas dengan bunga. Hari ini, pernikahan ini, akan kuakhiri apapun yang terjadi. Aku menceraikan Rio, dan itu sudah pasti. Mari bahas syarat perceraian. Syarat. Luna,
Kau bernegosiasi dengan anakku. Selama ini, anakku bekerja keras untuk mencari nafkah. Dan kau bahkan tidak bisa punya anak. Apa yang membuatmu pikir kau bisa bernegosiasi? Biarkan aku bilang, jika benar-benar sampai begini, kau harus pergi tanpa apa-apa. Anakmulah yang selingkuh, tapi kau menyalahkanku untuk semuanya. Baik, jika begitu, aku tidak akan mudah lagi padamu. Keluargamu. Tidak ada yang akan lolos. Citra, kau sekarang pahlawan besar keluarga Rio, ya, mengandung anak Rio di perutmu. Jangan berdiri di pintu nanti masuk angin. Ibu mertuaku akan khawatir setengah mati. Tidak dengar dia menyalahkanku karena tidak bisa punya anak. Luna, aku tidak bermaksud begitu. Sepertinya mereka sangat peduli dengan anak ini. Begitu Rio bercerai, dia pasti akan menikahiku. Anak ini adalah kartu trufku. Pergi ke rumah itu dulu, dan aku akan mencarimu nanti. Luna, aku tidak bermaksud begitu. Semoga saat itu dia masih punya uang untuk menghidupimu. Baiklah, para sampah sudah diurus. Sekarang saatnya ke inti masalah. Pertama, membuatku pergi tanpa apa-apa. Tidak mungkin. Sekarang, mari kita bicarakan pembagian aset. HMPH. Karena kamu bersikeras mempermalukan keluarga kami, maka aku tidak akan menahan diri. Selama ini, anakku yang selama ini mencari nafkah. Soal pembagian aset, anakku dapat bagian terbesar. Jadi anakmu yang menghasilkan semua uang? Oh, baiklah, kalau begitu, kita lihat satu persatu, dan lihat uang siapa sebenarnya. Villa yang kamu tinggali sekarang, ayahku yang bayar lunas. Itu properti sebelum nikahku. Jadi rumah ini milikku, jelas saja. BMW X5 yang kamu kendarai, ayahku belikan untukku untuk ulang tahunku yang ke-30 sebagai hadiah. Atas namaku. Jadi, mobil itu juga milikku. Selama bertahun-tahun, kamu sesekali mengirimiku uang. Aku simpan di rekeningku, aku investasikan. Total $3.270.000. Semua ini tercatat di laporan bank. Jadi uang ini juga milikku. Apa? Nah, bukankah kamu bilang bahwa semua ini dari perusahaanmu? Rio, kenapa kamu tidak jelaskan pada ibumu? Selama ini, siapa sebenarnya pencari nafkah, dan apa yang kamu miliki atas namamu? Tidak mungkin. Perusahaan anakku besar sekali. Mana mungkin bangkrut? Apa kamu yang melakukannya? Kamu memindahkan semua aset. Ya, dialah pelakunya. Dia pasti diam-diam mengutak-atik akun perusahaan dan mengambil uang keluarga. Bu, aku khawatir ibu khawatir. Makanya aku sembunyikan dari ibu. Oh, Luna. Kamu benar-benar berani diam-diam mencuri uang keluarga. Itu ilegal. Kamu tahu itu, kan? Bu, kamu begitu bersemangat untuk menjebakku. Takut aku akan tunjukkan bukti, merasa bersalah, ya? Kamu. Perusahaan Rio, di permukaan, memang perusahaan besar, tapi sejak bulan lalu, perusahaan itu sudah bangkrut. Sekarang hanya perusahaan cangkang. Kamu bohong. Harga saham terus naik. Semuanya tampak baik. Sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa masak, apa yang kamu tahu? Bahkan grafik candlestick pun tidak bisa kamu baca. Berhenti menyebarkan kebohongan. Berhenti. Baik, sangat baik sampai kamu menggelapkan Rp500.000 dana perusahaan untuk menghidupi jalangmu. Sangat baik sampai kamu mengambil satu-satunya modal kerja perusahaan untuk berjudi di kota Samudra dan kehilangan semuanya. Sangat baik sampai kamu menggunakan ayahku sebagai penjamin untuk meminjam Rp5 juta dari bank. Dan sekarang, kamu bahkan tidak bisa membayar bunganya. Apa, Luna, apa itu semua benar? Dia menggunakan ayahmu sebagai penjamin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anakku bisa? Ibu, ini hitam putih. Jelas sekali. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Perusahaan ayahku baru saja menerima surat penagihan utang. Jika ayahku tidak memberitahuku, aku masih akan buta informasi. Aku benar-benar mengira aku menikahi suami yang sempurna.
Jadi dia tahu sejak awal, dan bahkan mengumpulkan bukti. Perawan tua ini yang hanya peduli pekerjaan rumah tangga, kapan dia mulai merencanakan? Drama ini akhirnya mencapai klimaksnya. Stempel Bapak fans. Itu benar-benar stempel Bapak fans. Dasar jalang kecil, itu ayah mertuamu. Ayah dari istrimu sendiri. Beraninya kamu menggunakan dia sebagai penjamin? 5 juta dolar. Jika kamu tidak bisa membayarnya kembali, apakah kamu ingin menghancurkan seluruh keluarga mereka? Aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pria sukses yang ingin kunikahi ternyata adalah perusahaan cangkang dengan banyak utang. Ibu, jadi sekarang kamu mengerti, kan? Aku tidak bercerai untuk balas dendam, tapi untuk melindungi diriku. Kan? Utang 5 juta dolar ini, sebagai aset pernikahan, harus ditanggung bersama oleh kedua pasangan. Jika kita tidak bisa melunasi utang ini, rumah ini akan disita bank untuk melunasi utang. Maka kita semua akan menjadi tunawisma. Tanda tangani saja. Tidak, kita tidak bisa menandatangani. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi. Syarat saya sederhana. Pertama, cerai. Kedua, harta pribadi saya tetap milik saya. Ketiga, utang Rio adalah tanggung jawab tunggalnya, termasuk pinjaman 5 juta dolar itu. Sebagai imbalan, saya tidak akan menuntut perselingkuhannya selama pernikahan, juga tidak akan menuntut aset pernikahan yang dia transfer. Rio, untukmu, ini adalah hasil terbaik. Luna, kamu sangat tidak berperasaan. Kamu membuatku tidak punya jalan keluar. Aku yang membuatmu tidak punya jalan keluar, utang 5 juta dolar itu adalah milikmu sendiri. Kenapa aku harus membayarnya? Rio, jangan terlalu serakah. Serakah? Luna, jangan lupa, aku yang mendirikan perusahaan, dan ayahmu juga berinvestasi. Sekarang perusahaan punya masalah utang, kenapa aku harus menanggungnya sendiri? Benar, mertua saya juga pemegang saham. Kenapa anakku harus melunasi utang sendirian? Warna asli keluargamu sungguh jelek. Rio, apakah kamu lupa? 3 tahun lalu, kamu bilang padaku perusahaan dalam masalah keuangan, dan ingin aku memberikan sahamku padamu. Ayahku percaya padamu, dan kasihan padamu, jadi dia mentransfer seluruh 10% saham asli perusahaan. Dengan harga 1 dolar, sepenuhnya kepadamu. Bekerja keras. Terima kasih, ayah. Aku pasti akan membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Sekarang, keuntungan perusahaan, keluargaku tidak mengambil 1 sen pun, dan utang juga tidak seharusnya dibayar oleh keluargaku. Mencoba menjatuhkanku? Rio, kamu meremehkanku, karena aku sudah memutuskan untuk membakar jembatan. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu celah? Rio, jadi apa yang akan kamu lakukan? Luna, Aku tahu kamu tidak akan menandatangani dengan mudah. Bahkan hewan yang terpojok akan menggigit. Tapi aku sudah siap. jangan bergerak. Kamu pikir kamu pintar? Bukankah kamu sudah merencanakan semuanya? Tapi apakah kamu memperkirakan ini? Memperkirakan ini? Rio, apakah kamu gila? Aku tidak gila. Kamu yang mendorongku ke sini. Kamu yang membuatku terpojok. Bakar buktinya sekarang. Dan perjanjian perceraian. Omong kosong bukti apa? Hancurkan semuanya. Atau 2 nyawa melayang. Nah, lepaskan. Tolong, itu anakmu. Jika kamu melakukan ini, kamu akan masuk penjara. Diam. Jika kamu tidak begitu tidak berguna dan tidak bisa menangani Luna, apakah aku harus melakukan ini? Enyahlah. Luna, tolong aku. Aku mohon, hancurkan saja barang-barang itu. Aku akan melakukan apa saja untuk membalasmu. Bakar sekarang. Akan kubakar. Kamu pikir mengancam nyawa membuatku takut? Kamu pikir ini adalah kartu terakhirmu? Tapi kamu tidak sadar itu adalah paku terakhir di peti matimu. Luna, kamu tuli. Transfer lebih dari 2 juta rupiah padaku, sekarang. Ini adalah... Rio, lihat ke belakangmu. Luna, kamu tuli. Transfer lebih dari 2 juta rupiah kepadaku. Cepat. Ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kamu bertanya-tanya kapan petugas datang? Setelah mengirim kabar baik ke ibumu, aku melakukan panggilan kedua. Nomor darurat. Luna, kamu hebat. Jadi, sejak pesan dari Citra, kamu menjebakku. Setiap langkahku tepat masuk ke tanganmu. Kenapa? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Lagi pula, kita sudah menikah. Aku kejam padamu? Aku tahu kamu akan putus asa, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menggunakan darah dagingmu sendiri sebagai alat tawar. Rio, kamu tidak pernah berhenti membuatku takjub. Luna, jangan terlalu sombong. Kita lihat saja. Ayo. Nah, Luna. Jangan terlalu sombong. Tunggu saja. nah, bagaimana kau bisa melakukan ini? Luna, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kejam sekali hingga kau mengirim suamimu selama 5 tahun ke penjara. Apa aku yang kejam? Dia menghabiskan harta keluarga untuk berjudi. Dia menggunakan ayahku sebagai penjamin dan kehilangan 5 juta rupiah. Kenapa kau tidak bilang dia yang kejam? Apa salahku hingga begini? Kenapa aku punya anak seperti ini? Ya ampun. Jadi, mari kita bicarakan utang 5 juta rupiah Rio dan anak di luar nikah ini dan apa yang harus dilakukan. Ibu, Rio sekarang di penjara. Tapi ini belum selesai. Jika utang 5 juta rupiah ini tidak dibayar, kesabaran bank akan habis. Surat penagihan hanyalah langkah pertama. Tapi jika tidak dibayar sampai batas waktu, mereka akan menuntut penjamin pinjaman, yaitu ayahku. Ayahku punya beberapa aset, tapi sebagian besar dana perusahaan terikat dalam proyek. Jika kita paksa keluar, bisa membuat seluruh perusahaan bangkrut. Saat itu terjadi, yang akan terluka bukan hanya keluarga kita, tapi juga keluarga Rio. Apalagi yang kamu mau? Rio sudah dikurung olehmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Indah, kamu masih belum mengerti. Ini bukan tentang apa yang aku mau. Ini tentang apa yang bank mau. Apa yang hukum mau. Satu-satunya cara adalah menjual semua aset Rio untuk melunasi utang. Bayar sebanyak yang kita bisa. Apalagi yang dia punya? Perusahaan. Meskipun itu perusahaan cangkang, dengan ruang kantor dan barang-barang di dalamnya, setidaknya bisa melunasi sebagian utang. Oh, dan rumah lamamu. Aku ingat dulu, Rio juga membayar setengah biayanya. Itu bisa digunakan untuk melunasi utang. Tidak. Rumah itu adalah tempat pensiunku. Jual, aku tinggal di jalan. Ini bukan aturanku, ini hukum. Oh, kamu bisa mengumpulkan uang untuk membeli bagian itu kembali, atau setelah kamu cukup, kamu bisa membelinya kembali. HMPH, aku tidak punya uang sekarang. Uangku, semua masuk ke perusahaan Rio. Aku tidak punya sepeser pun tersisa. Ya ampun, kalau begitu tidak ada yang bisa aku lakukan. Sudah berakhir. Tabungan seumur hidup, hilang semua. Sekarang lihat, lubang yang Rio gali, seberapa besar sebenarnya. Aku ingin kamu merasakan sendiri dijatuhkan oleh anak kesayanganmu, dan bagaimana rasanya. Rio sudah selesai. Bagaimana dengan aku dan bayinya? Benar, dan Ibu Rio. Dia sangat peduli dengan cucu laki-lakinya. Dia pasti akan merawatku. Nah, lalu bagaimana denganku? Ibu, aku hamil dengan anak Rio. Citra, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa plot sinetron muncul hamil untuk mengklaim nama keluarga akan terjadi, kan? Kenyataan jauh lebih kejam dari TV. Apakah ini benar-benar bayi Rio? Tentu saja, Ibu, ini cucu laki-laki Ibu sendiri. Cucu laki-laki? HMPH, siapa tahu pria mana yang kau tiduri di luar sana sampai hamil, dan sekarang kau mau menimpakannya pada Rio kami. Ibu, bagaimana Ibu bisa berkata begitu? Aku? Kenapa tidak? Kau gadis muda yang tidak tahu apa-apa, hanya naik keranjang pria. Sekarang anakku dalam masalah. Kau mau pakai jalang untuk memerasku. Aku bilang, tidak akan pernah. Kau. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Rio memberiku 7 miliar rupiah. Itu buktiku. 7 miliar rupiah? Itu uang hasil korupsi. Polisi akan menyitanya cepat atau lambat, dan mungkin
kau akan berakhir di penjara bersamanya. Ini sifat manusia. Ketika kepentingan sejalan, mereka bisa menjadi sangat mesra seperti calon mertua. Ketika bencana datang, mereka menjadi musuh yang ingin saling melahap hidup-hidup. Pertahanan psikologis terakhirmu hancur oleh ibu mertua palsu itu sendiri. Tidak, ini tidak mungkin. Dia bilang cinta padaku. Dia bilang akan menikahiku. Citra, semua ambisi dan intrikmu telah menjadi lelucon malam ini. Kau pikir mengandalkan kehamilan akan membuatmu menang, tapi kau tidak tahu. Dari awal hingga akhir, kau hanyalah pion. Pertama, pion bagi Rio untuk menekanku. Kemudian, pion untuk balas dendamku. Sekarang, kau adalah bidak yang dibuang. Dan kamu, Luna, kau pikir kau menang? Ya, kau telah menghancurkan seluruh keluarga Rio. Kau akan mendapatkan balasanmu. Jadi ini semua salahku? Kalau bukan karena aku, kau sudah menjadi tunawisma sekarang. Akulah yang menyelamatkan sedikit martabat yang tersisa padamu. Martabat. Anakku sekarang di penjara, keluargaku hancur, dan kau bicara tentang martabat padaku? Rio sendiri yang menyebabkan hal ini. Juga, tolong, mulai sekarang, jangan panggil aku Luna, dan jangan buat aku memanggilmu ibu. Sejak kita menandatangani, aku selesai dengan keluarga Rio selamanya. Bisakah kau, demi tahun-tahun pernikahan, tunjukkan sedikit belas kasihan? Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Rio berselingkuh dariku selama pernikahan, mengalihkan aset, dan bahkan melakukan penculikan dan pemerasan. Aku hanya mengejarnya untuk yang terakhir itu. Kalau itu bukan belas kasihan, apa lagi? Soal uang, tidak ada negosiasi, itu uang penyelamat hidup ayahku. Tidak kurang 1 sen pun. Drama ini harus berakhir. Aku sudah menyampaikan pendapatku. Aku akan mendaftarkan rumah ini untuk dijual secepat mungkin. Tapi sampai rumahnya terjual, kau masih bisa tinggal di sini. Anggap saja aku memberimu. Aku memberimu secuil martabat terakhir. Mau kemana? Rumah. Rumah yang mana? Rumah orang tuaku. Luna, tolong, bantu aku. Bantu aku, tolong. Tolong aku. Kenapa harus aku? Usiaku baru 24. Jika aku harus membesarkan anak ini sendirian, hidupku akan berakhir. Luna, beri aku uang supaya aku bisa aborsi. Kamu baik sekali. Aku akan berlutut dan memohon padamu. Bangun. Betapa ironisnya, beberapa jam yang lalu, kau mencoba menggunakan anak ini untuk menghancurkan hidupku, dan sekarang kau memohon padaku untuk membantumu mengakhirinya. Terlibat dengan orang seperti itu hanya mengotori jalanmu sendiri. Terima kasih, Luna. Ambil uangnya dan pergi ke rumah sakit sendiri. Lakukan aborsi. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Anggap ini akhir dari semuanya. Mulai sekarang, aku tidak punya urusan lagi denganmu. Bagaimana kabar Luna? Ayah, jangan khawatir. Semuanya sudah diurus. Beban di hatiku selama 5 tahun akhirnya terangkat. Dan sekarang, langit cerah. Kenapa dia belum kembali? Tunggu sebentar lagi. Dia seharusnya segera kembali. Aku tidak bisa berhenti khawatir. Luna, akhirnya kau kembali. Kau membuatku ketakutan setengah mati. Jika kau tidak mengirim pesan kepada kami untuk menunggu, ayahmu dan aku pasti sudah menyerbu ke keluarga Rio sekarang. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Ayo, duduk dan bicara. Luna, sebenarnya apa yang terjadi? Rio, bajingan itu, dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan ceritakan pelan-pelan apa yang terjadi. Aku menikah dengannya selama 5 tahun. Tapi kemudian aku tahu. Ini yang terbaik. Anakku yang malang, kamu sudah sangat menderita. Ini semua salah kami, karena dulu buta. Bagaimana bisa kami membiarkanmu menikah dengan bajingan seperti itu? Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku salah menilai dia.
Sudah berakhir, yang penting kamu selamat, uang hilang, tapi bisa dicari lagi. Tapi kalau keluarga hancur, semuanya hilang. 5 juta rupiah itu, jangan dipikirkan. Ayah belum sampai pada akhir jalan, dan bahkan jika harus menjual semuanya, ayah tidak akan biarkan kamu menanggung utang. Ayah, masalah uang sudah teratasi. Teratasi? Ya? Dalam perjanjian perceraian antara aku dan Rio, sudah jelas tertulis. Utang pribadinya sepenuhnya tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, aku bisa melepaskan tuntutan atas tanggung jawab hukumnya. Dia mau tanda tangan? Orang seperti itu, apa dia akan melepasmu semudah itu? Dia akan lakukan segalanya untuk lolos. Dia harus tanda tangan. Entah dia bercerai dan menanggung utang, dan setidaknya dapat hukuman ringan. Atau dia menolak mengakui apapun, dan aku akan menggugatnya dengan semua tuduhan, perselingkuhan, pengalihan aset, penipuan keuangan, dan percobaan penculikan. Kalau itu terjadi, dia akan membusuk di penjara, dan tidak akan pernah keluar. Dia pria yang pintar. Tahu cara memilih. Luna. Kamu? Anakku, 5 tahun ini, bagaimana kamu bertahan sendirian? Di rumah, kamu tidak pernah tahu hal-hal rumit ini. Ayah. Ibu. Maaf. 5 tahun ini, aku mengalami banyak hal. Aku menyembunyikannya dari kalian karena aku tidak ingin kalian khawatir. Aku mencari kesempatan untuk menjatuhkan Rio sepenuhnya. 2 tahun lalu, Rio mulai bertingkah aneh. Dia mulai pulang larut dan pergi pagi terus-menerus. Katanya urusan bisnis. Dia mulai membelikanku hadiah mahal, katanya sebagai kompensasi. Dia mengganti kata sandi ponselnya. Dia bilang itu ponsel baru, tapi semua sudah dienkripsi. Jadi aku curiga, dan diam-diam memeriksanya. Aku menemukan dia sedang menggoda Citra. Tiket bioskop bekas, dan transfer $500.000 itu. Aku berpikir untuk menghadapinya, berpikir untuk bercerai, tapi aku tidak bisa. Saat itu, aset kami dan perusahaan semua di bawah kendalinya, rumah dan mobil. Atas namaku. Tapi banyak catatan pembayaran ada di rekeningnya. Yang lebih penting, aku menemukan dia diam-diam mengalihkan aset, menguras perusahaan. Aku tahu dia merencanakan pelarian. Jika aku membuat keributan saat itu, dia akan mengambil semuanya lebih cepat, meninggalkanku dengan kekacauan. Aku membuat alasan untuk mendapatkan nomor plat keberuntungan, dan menyuruhnya mentransfer mobil ke namaku. Menggunakan imbal hasil investasi tinggi, aku membuatnya mentransfer semua aset kepadaku. Dia pikir uang lebih aman di tanganku, dan pada saat yang sama, itu membuatku lengah. Berpikir. Dia bermain strategi tingkat tinggi. Sebenarnya, aku sudah bermain strategi tingkat sangat tinggi. Dia pikir dia bermain strategi tingkat tinggi. Sebenarnya, aku sudah bermain strategi tingkat sangat tinggi, menunggunya. Ibu, ayah, kalian mungkin tidak pernah berpikir bahwa putri kalian yang patuh, bahkan putri yang lemah lembut bisa menyembunyikan tipu daya yang begitu dalam dan metode yang begitu kejam. Tapi jika kebaikan tidak bisa mendapatkan rasa hormat, aku lebih suka menjadi penjahat yang berduri. Rio, sebaiknya kau sadar, tanda tangani dan ambil alih utang itu. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk memasang jaring seret untukmu. Luna, selamat datang kembali. Luna, bangun. Sarapan hampir siap. Ini adalah pengacara yang ayah cari untukmu, pengacara Smith. Dia spesialis dalam perceraian dan sengketa keuangan. Dia sangat terkenal di industri ini. Dia jarang kalah. Mengenai situasinya, aku sudah memberitahunya tentang itu. Dia akan fokus pada kasusmu dengan Rio. Oke, terima kasih, ayah. Sama-sama. Serahkan pada profesional. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah beristirahat dan pulih. Jangan khawatir. Utang $5 juta itu, Rio tidak bisa menghindarinya. Ya, meskipun langit runtuh, ayahmu mendukungmu. Aku tidak percaya Rio bisa melakukan tipu daya lagi. Pastikan, dia membayar sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Halo? Ibu Vance, ada perkembangan dalam kasus Rio.
bisakah Anda datang ke kantor sore ini? Baik, Ibu Vance, bukti ini kuat, jelas dan terorganisir dengan baik. Jadi gugatan cerai ini, kita memiliki peluang 100% untuk menang. dia meninggalkan begitu banyak celah, sehingga aku menangkapnya. Rio, atas percobaan penculikan dan pemerasan, telah ditahan secara pidana. Dalam gugatan perdata, ini sangat menguntungkan bagi kita. Hakim pada dasarnya akan memutuskan untuk Anda. Tapi sekarang, ada masalah kunci. Itu pinjaman 5 juta dolar. Sejauh yang aku tahu, Rio dan pengacaranya sudah mencari celah. Jika perjanjian perceraian itu sah, pinjaman itu seharusnya menjadi tanggung jawab tunggal Rio. Lagi pula, pinjaman itu, tanpa sepengetahuan ayahku, dijamin. Pengadilan seharusnya condong lebih ke pihak kita. Secara teori, memang begitu. Tapi pinjaman ini diambil selama pernikahan Anda. Rio kemungkinan akan berargumen bahwa pinjaman ini digunakan untuk operasi bisnis. Dan keuntungan perusahaan adalah aset pernikahan. Oleh karena itu, utang ini adalah utang bersama yang harus Anda bagi. Ini adalah sesuatu yang benar-benar belum aku pikirkan. Saya benar-benar tidak mempertimbangkannya. Jangan khawatir. Kami punya cukup bukti untuk membantahnya. Pertama, kami punya bukti bahwa Rio menggelapkan dana publik untuk berjudi. Ini bisa membuktikan motif pinjamannya tidak murni, bukan sepenuhnya untuk operasi bisnis. Kedua, kami punya bukti dia berselingkuh darimu dan menghabiskan banyak uang untuk selingkuhannya. Ini bisa membuktikan dia melakukan kesalahan serius selama pernikahan. Dan ketiga, juga poin terpenting, adalah perjanjian ini di sini. Perjanjian ini membuktikan bahwa perusahaan ini 100% dimiliki oleh Rio, dan tidak ada hubungannya denganmu atau ayahmu. Jadi, apakah kita punya rencana yang matang? Ya, singkatnya, hakim pada dasarnya akan memutuskan bahwa utang ini adalah utang pribadi Rio, dan kamu tidak akan bertanggung jawab. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak ada. Serahkan saja padaku. Tetap nyalakan ponselmu dan tunggu panggilanku. Tapi, ada satu hal yang rumit. Ibu Rio mungkin akan mencarimu. Saran saya adalah sampai kasus ini selesai, cobalah menghindarinya sebisa mungkin. Jika dia terus melecehkanmu, segera hubungi polisi. Mengerti. Halo, Nona. Membeli atau menjual? Menjual. Menjual. Unit 101 di Gria Platinum. Itu lokasi yang strategis. Waktu yang tepat untuk menjual. Harganya pas. Saya tidak terburu-buru. Asalkan harganya bagus. Tapi saya punya satu syarat. Kamu yang menangani seluruh transaksi. Jika seseorang bernama Indah datang bertanya, jangan katakan apapun. Jangan khawatir, Bu. Kami tahu prosedurnya. Saya akan siapkan. Halo? Luna, ini aku, Citra. Tolong, aku mohon, temui aku, sekali ini saja. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kukatakan padamu, ini tentang perusahaan Rio. Perusahaan Rio hanyalah sebuah cangkang. Aku sudah memastikannya. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Dia bohong padamu. Dia juga bohong padaku. Aku bukan satu-satunya wanita yang bersamanya. Bukan hanya kamu. Entah dia bersama 1 atau 100, itu tidak penting lagi bagiku. Aku akan bercerai sekarang. Itu penting, sungguh penting. Perusahaan Rio tidak seperti yang terlihat. Aku menemukan sebuah rahasia besar. Mungkin ini ada hubungannya dengan gugatan 5 juta rupiahmu. Luna, kumohon, temui aku. Sekali saja. Biarkan aku selesai bicara. Jika menurutmu itu tidak berguna, kamu bisa pergi setelahnya. Aku tepat di seberang rumah sakit pusat. Aku akan menunggumu di kedai kopi. Jika kamu tidak datang, aku tidak akan pergi. Citra bukanlah orang suci, tapi dia adalah sekretaris pribadi Rio. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu. Perusahaan itu sudah kering. Mungkin ada yang curiga. Aku harus pergi. Luna, Bicara. Luna, maafkan aku.
Jika hanya permintaan maaf, aku tidak punya waktu. Tidak. Rio, dia punya rekening lain. 5 juta rupiah itu bukan dari perjudian. Dia mentransfer semua uang ke luar negeri. Apa katamu? Itu benar. Di sini ada semua transaksi dari rekening luar negerinya. Dan obrolan dengan wanita lain. Wanita itu adalah seseorang yang ditemuinya di kasino di Samudra, atas nama investasi. Dia mentransfer semua aset likuid perusahaan ke atas namanya sendiri. Dia bilang padaku, begitu dia menguras perusahaan, menyatakan bangkrut, dan menceraikanmu, dia akan membawaku ke luar negeri. Dia tidak pernah berniat membayar kembali pinjaman 5 juta dolar itu. Sejak awal, dia berencana membuatmu dan ayahmu menjadi kambing hitam. Kukira dia hanya serakah dan hidung belang, tapi tak kusangka. Dia sekejam ini. Jadi, meskipun kamu menang gugatan dan mendapat putusan, lalu bagaimana? Dia sudah melarikan diri. Bank hanya akan mengejar penjaminnya, yaitu ayahmu. Dia tidak hanya mengalihkan aset, dia memasang jebakan yang akan menyeretmu dan seluruh keluargamu ke neraka. Jadi, bagaimana kamu mendapatkan ini? Aku sekretarisnya. Dia tidak waspada di sekitarku. Aku diam-diam menyalin file-file ini. Kenapa kamu memberitahuku? Karena aku takut dia akan membuangku. Aku ingin menyimpan pengaruh untuk punya jalan keluar. Tak kukira akan berguna secepat ini. Konyol, kan? Ya, konyol. Dan menyedihkan. Siapa sangka jebakan yang kau atur dengan hati-hati untuk orang lain akan menjadi tali kehidupanmu sendiri. Jadi, kenapa kamu memberitahuku ini? Karena aku membencinya. Dia menghancurkan segalanya bagiku, aku akan membuatnya membayar 1000 kali lipat. Dia menghancurkanku. Kehilangan pekerjaanku, bayiku. Kehilangan bayiku juga. Pagi ini, aku sendiri pergi ke rumah sakit dan melakukan aborsi. Berbaring di meja operasi, aku sadar. Aku tidak bisa begitu saja melepaskannya. Dia membuangku seperti sampah. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga ke neraka. Luna, aku tahu hanya kamu yang bisa membuatnya membayar semuanya. Perempuan di depanku ini menjijikkan, menyedihkan, dan memalukan. Tapi apa yang dia berikan padaku adalah satu-satunya bukti yang bisa membawa Rio ke pengadilan. Apa rencanamu selanjutnya? Aku tidak tahu. Kehilangan pekerjaan. Kehabisan uang. 500.000 dolar yang Rio berikan padaku dibekukan oleh petugas. Saat ini, aku punya hanya 1.000 dolar yang kamu berikan kemarin. Aku juga tidak bisa pulang. Jika orang tuaku tahu apa yang telah kulakukan, mereka akan membunuhku. Inilah artinya menjadi seorang perempuan. Ketika seorang pria sukses, kamu adalah aksesoris glamornya. Ketika seorang pria jatuh, kamulah yang pertama membayar harganya. Kamu tahu terlalu banyak. Rio tidak akan melepaskanmu. Dia punya koneksi lain di luar. Kamu dalam bahaya sendirian. Lalu apa yang harus kulakukan? Dia adalah bom waktu, tapi juga saksi kunci untuk menjatuhkan Rio. USB flash disknya rusak, orangnya masih hidup. Jika dia bisa bersaksi melawan Rio atas penggelapan utang secara jahat, maka itu bukan hanya percobaan penculikan, tapi penipuan keuangan yang melibatkan jumlah besar, cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Aku membutuhkannya. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, ambil sisa uangnya dan tinggalkan kota ini. Tapi apakah Rio bisa menemukanmu? Aku tidak bisa menjamin. Tidak. Kedua, bekerja sama denganku. Bekerja sama? Kerja sama? Sebagai saksi kunci dalam kasus ini, Anda akan bersaksi melawan Rio di pengadilan. Pengacara saya akan memberi Anda perlindungan saksi, dan sampai kasus ini selesai, saya akan memberi Anda cukup biaya hidup. Tentu saja, setelah kasus selesai, saya juga akan memberi Anda sejumlah uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai hidup baru di kota lain. Kenapa Anda membantu saya?
Saya tidak membantu Anda. Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Karena hanya jika Anda bersaksi langsung melawan Rio, saya bisa menjatuhkannya sepenuhnya. Dan membuatnya membayar. Baiklah, saya setuju. Tapi ada satu syarat. Sebutkan. Saya ingin melihat Rio kehilangan segalanya, terhina dan hancur. Saya ingin dia tahu bahwa saya, Citra, bukanlah orang yang bisa dia permainkan lalu dibuang. Setuju. Nasib memang ironis. Mantan saingan cinta, karena pria yang sama, kini justru berada di pihak yang sama. Dan tujuan bersama kita adalah membuat pria yang menyakiti kita membayar mahal. Ibu Vance, bukti-bukti ini sangat penting. Saya benar-benar kagum pada Anda. Lihat. Ini adalah rantai yang sangat jelas. Itu semua catatan transfer inti. Selama kita bisa melacak semua aliran uang, Rio tidak akan punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Kali ini, dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Pada hari-hari berikutnya, pengacara Smith memimpin timnya untuk meninjau dan menganalisis dengan hati-hati setiap file di USB drive. Melalui upaya kami akhirnya mengikuti aliran uang dan menemukan kebenaran di balik semua ini. Kami menemukan bahwa Rio, sekitar setahun yang lalu, mulai secara sistematis menggunakan seorang wanita bernama Ayu di kota Samudra. Rumah mengambil semuanya. Hari keberuntungan, ya? Hei, cantik. Mari saling mengenal. Dia menggunakan perusahaannya sendiri dan beberapa perusahaan cangkang untuk menandatangani kontrak palsu, mengalirkan dana perusahaan yang disamarkan sebagai pembayaran proyek. Setelah beberapa transfer, uang itu berakhir di rekening wanita itu. Kemudian dia menggunakan chip kasino untuk menyimpannya di rekening rahasia Rio di Bank Alpine. Senang berbisnis dengan Anda. Hanya dalam 1 tahun, dana yang dia transfer keluar berjumlah lebih dari 10 juta rupiah. Lebih dari 10 juta rupiah. Dia punya semua uang itu, namun dia tega meninggalkan anaknya sendiri. Ini adalah penipuan keuangan klasik, penghindaran hutang yang jahat, dan jumlahnya sangat besar. Ibu Vance, kasus suami Anda bukan lagi sengketa perceraian sederhana. Ini adalah kasus pidana serius. Sekarang, melihat angka-angka gila ini, saya mati rasa di dalam. Semua keterkejutan dan kemarahan telah berubah menjadi ketenangan dingin, dan tekad untuk membuat Rio membayar dan mendapatkan semuanya kembali. Pengacara Smith, berapa hukuman maksimal yang akan dia dapatkan? Pengacara Smith, berapa lama maksimal hukuman yang bisa dia dapatkan? Penipuan. Ditambah penculikan dan pemerasan sebelumnya. Jika semua tuduhan ini terbukti, hukuman bersamaan, setidaknya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun puncak kehidupan seorang pria. Semua dihabiskan di balik jeruji. Saat dia keluar, umurnya akan lebih dari 50 dan seorang tua yang tak punya uang. Bagi seseorang yang sombong seperti Rio, hasil ini lebih buruk dari kematian. Pengacara Smith, cukup. Ibu Vance, sekarang kita memiliki saksi dan bukti. Saatnya pergi ke kantor polisi dan menyerahkan barang bukti ini kepada petugas secara resmi. Baik. Ibu, Beraninya kau meneleponku? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau telah menghancurkan keluarga kita, rumah yang kutabung seumur hidupku. Sekarang disita bank. Oh, kau tahu Luna adalah wanita berhati dingin. Tapi kau tetap terjerumus. Lihat sekarang, kau juga ikut di penjara. Hah, apa aku perlu mengatakannya? Masalahnya, kau menanganinya dengan buruk. Kau bersalah padanya. Ibu, apa kau benar-benar pikir aku bekerja keras selama ini? Hanya untuk membiarkan trik kecil Luna mengalahkan nakalku? Apa maksudmu? Semua yang sebelumnya semua hanya sandiwara untuknya. Trik kecil Luna hanyalah tipu muslihat kecil wanita. Tidak bisa membalikkan keadaan. Ibu,
Kartu truf sebenarnya selalu ada di tanganku. Surga berpihak padaku. Ibu, aku sudah mentransfer uangnya ke rekening luar negeri. Apa? Dia tidak peduli sama sekali tentang pernikahan kami. Dia memasukkan anakku ke penjara tanpa ragu. Sekarang, aku berharap seluruh keluarganya mendapat balasan. Nah, jadi, lalu aku harus tinggal di mana sekarang? Rumah lama disegel. Beberapa orang datang ke tempatnya Luna dan mengusirku juga. Sekarang, aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Ibu, jangan khawatir. Aku sudah memanggil Ayu ke kota Arkadia. Begitu dia tiba, dia akan mencarikan tempat tinggal untukmu dulu. Aku hanya ditahan untuk saat ini. Setelah kasus perceraianku disidangkan, Luna dan aku akan membagi utang 5 juta dolar. Ibu, kita semua bisa pergi ke Bank Alpine dan hidup mewah. Baik, nak. Keluarga Vance, kalian semua akan diseret oleh utang 5 juta dolar itu. Saat itu tiba, bahkan jika Luna berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan meliriknya pun. Kapten Miller, ini adalah rantai bukti lengkap untuk kasus penipuan keuangan Rio, dan ini saksi kunci yang kami temukan. Kapten Miller, semua bukti ini berasal dari saya. Saya jamin itu autentik dan dapat dipercaya, dan saya menyaksikan seluruh operasinya. Sebagai petugas utama dalam kasus ini, kami akan memverifikasi bukti ini secara hukum. Sebagai saksi, keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Kami akan memastikan tidak ada yang mengancam Anda. Kami menemukan dana besar yang ditransfer ke luar negeri secara ilegal. Kami telah menentukan tujuannya dan segera membekukan rekening itu. Rekening Rio di Bank Alpine sudah dibekukan dengan sukses. Jadi biar dia tidak curiga, kami belum memberitahunya. Kau juga jangan bocorkan ini. Siap? Kasus ini resmi dilimpahkan ke Divisi Kejahatan Ekonomi. Mereka akan meninjau detailnya lebih lanjut. Hakim akan melanjutkan sidang selama persidangan. Soal 5 juta rupiah pembagian harta, berdasarkan bukti kami, Rio akan menanggung tanggung jawab tunggal atas jumlah penuh. Oke, terima kasih, petugas Miller. Kami kembali dulu. Waktunya habis, ayo. Kalian berdua bekerja sama? Wah. Jadi dari awal, itu semua jebakanmu, Luna. Kau hanya pion dia selama ini. Kau sengaja mendekati dan merayuku, bekerja sama untuk menjebakku. Aku bodoh sekali. Tak kusangka aku tertipu pria sepertimu. Luna, jangan terlalu sombong. Aku akan balikan keadaan ini. Keluargamu masih pusing dengan utang 5 juta itu, ya? Bank sudah mengeluarkan ultimatum. Jika kau tidak membayar, perusahaan ayahmu akan disita dan bangkrut. Aku cuma harus bayar setengah. Nantinya, aku masih punya puluhan juta, pergi ke Bank Alpine, dan hidup enak. Rio, kami sudah mendapatkan semua bukti untuk melawanmu. Pinjaman itu diambil saat kau menikah dan selingkuh, untuk menjalankan perusahaanmu sendiri. Kau sendiri yang harus bertanggung jawab atas 5 juta itu. Buang-buang waktu. Uangnya masuk ke perusahaan, dan keuntungannya dibagi sebagai harta bersama. Jadi utangnya juga harus dibagi. Luna, keluargamu bangkrut, sampai tak mampu bayar pengacara yang layak, ya? Pengacara itu, jangan mempermalukan diri sendiri. Baiklah, tunggu saja. Begitu sidang dimulai, kau akan lihat. Di persidangan, aku menyewa pengacara pidana terbaik di kota Arkadia. 100 kali lebih baik darimu. Kasus ini, pasti aku menangkan. Minggir. Nantinya, kau akan lihat siapa pemenang dan siapa pecundang. Rio, kesombonganmu sekarang hanya karena kau pikir masih punya jalur kehidupan rekening luar negeri itu. Saat sidang dimulai, dan kau tahu rekeningmu dibekukan, utang 5 juta dan penjara lebih dari 10 tahun akan menimpamu. Ibu, ayah, aku pulang. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Karena utang 5 juta rupiah itu,
Bank memberi kami ultimatum. Jika kita tidak bisa membayarnya, perusahaan akan. Memang, gugatan itu akan berakhir dengan Rio yang menanggung utang, tapi bank terlalu mendesak, mereka bahkan tidak mau menunggu sampai sidang. Apa yang harus kita lakukan? Ibu Fans, kabar baik. Kemarin, seorang pembeli suka dengan rumah ibu di Gria Platinum. Mereka sudah membayar deposit 1 juta rupiah. Bagus. Harga yang ditawarkan pembeli ini jauh di atas harga pasar. Tapi dia punya satu syarat. Pemilik harus datang langsung untuk mengurus transfer. Bisa ibu datang hari ini? Tentu, aku akan segera pergi. Wah, kamu pasti Ayu, kan? Akhirnya kamu datang. Ini aku, Ibu. Rio memintaku menjemput Ibu. Inilah menantu perempuan yang layak menjadi bagian dari keluarga Rio. Aku baru saja tiba di kota Arkadia dan tidak kenal seorang pun di sini. Mari kita sewa tempat dulu dan menetap. Bagaimana? Oh, ya, tentu. Ayo, mari kita lihat tempat sewa. Iya. Bagaimana ibu saya menetap? Kami akan menyewa tempat. Tapi jangan salah, semua biaya untuk ibumu, kamu harus mengembalikannya padaku. Ditambah biayaku karena membantumu. Setelah gugatan selesai, tidak kurang 1 sen pun. Ya, aku tahu. Aku punya banyak uang. Aku tidak akan menipumu. Dah. Ibu, tunggu saya. Ibu Fans, air minum Anda. Pembeli akan tiba kapan saja. Tunggu sebentar. Oke. Hei, Luna. Keluargamu bahkan tidak bisa membayar cicilan rumah. Dan sekarang kamu menjual rumah? Ini adalah karma kamu karena memfitnah anakku. Oh, Luna. Jadi keluargamu tidak bisa bayar cicilan rumah dan harus menjual rumah. Ini adalah balasan karena menjebak anakku. Dia itu yang ditinggalkan Rio, si perawan tua itu. Sepertinya kamu putus asa. Aku tidak seperti wanita bodoh itu. Aku tidak pernah percaya pria mendekati Rio hanya untuk menguras kantongnya. Itu gangguan kepribadian narsistik. Kamu tidak pernah bisa melihat kesalahanmu sendiri. Memutuskan untuk meninggalkan keluarga ini adalah pilihan yang tepat. Urusan keluarga kami bukan urusanmu. Adapun keluargamu, utang 5 juta rupiah itu kalian berdua akan membayarnya untuk Rio seumur hidup. Dalam mimpimu, 5 juta rupiah itu, keluargamu harus membayar setidaknya setengahnya. Meskipun setengah, apakah Rio bisa membayarnya? Anakku, bergelimang uang sedikit ini baginya, hanya setetes di lautan. Kau lihat, aku di sini hari ini untuk membeli mansion besar untuk ditinggali. Tidak sepertimu, dikejar bank, stres total, dipaksa menjual rumahmu. Bawakan saja daftar properti terbaikmu, biarkan aku lihat. Tentu, Ibu. Kamu bisa hidup dalam mimpi yang ditenun Rio untukmu. Tunggu sebentar. Ini Gria Platinum, unit 101. Ya, Ibu, tapi sudah terjual. Dan karena menyangkut privasi pembeli, kami tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Tidak perlu disembunyikan. Aku yang menjual rumah ini. Harga jualnya 15 juta rupiah. Apa? Rumah Luna. Bagaimana bisa senilai itu? Luna, kamu dan Rio belum bercerai. Rumah ini, secara otomatis adalah harta bersama pernikahan kalian. Hasil penjualan rumah harus dibagi dengan kami. Rumah ini orang tuaku membayar penuh sebelum kami menikah. Itu sepenuhnya dan mutlak milik pribadiku. Luna, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kamu bahkan belum bercerai. Kenapa kamu harus begitu pelit dengan seorang wanita tua? Itu sungguh sangat tidak berperasaan. Ya Tuhan, apa yang kulakukan hingga begini, berakhir dengan menantu perempuan yang tidak tahu terima kasih? Dia tidak hanya tidak bisa punya anak, dia juga memasukkan suaminya sendiri, lelaki yang berbagi hidup dengannya, ke penjara, meninggalkanku, seorang wanita tua, di jalanan. Hidupku sangat menyedihkan. Ramai sekali. Ibu, Anda sedang mencari seseorang untuk meluruskan masalah, kan? Silakan.
Ada 100.000 orang menonton siaran langsungku. Kenapa kau menyeretku? Kalau ada yang macam-macam denganku, aku tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Menantu perempuan yang tidak berperasaan. Menyiksa orang tua, ada yang telepon polisi? Dengar semuanya. Kau mau tidak tahu malu? Kalau begitu di depan semua orang, tunjukkan pada mereka bagaimana dirimu sebenarnya. Perempuan yang membuat keributan ini, itu ibu mertuaku, Indah. Suamiku, Rio, telah berselingkuh berkali-kali selama pernikahan kami. Dia bahkan menggunakan nama ayahku untuk meminjam uang dan mengalihkan aset. Dia berjudi di kota Samudra dengan uang itu. Buktinya kuat. Wanita hamil ini adalah jalangnya. Bukan hanya jalang, dia adalah kesayangan kecilnya. Bagaimana dia tahu siapa aku? Apa dia tahu tentang itu? Apa dia tahu tentang itu juga? Aku yang dulu dengan polosnya mengira aku menemukan cinta sejati, menikah jauh tanpa pikir panjang, melayani mertua, dan mengurus rumah tangga. Dan apa yang kudapat? Aku berakhir dengan keluarga ini, yang hidup dari uang darah. Dia mungkin menduga. Dia bilang bermain uang tadi, artinya dia belum tahu soal itu. Aku menutupi jejak dengan baik. Aman. Keluarga macam apa ini? Pakai nama ayah mertuanya untuk cari muka. Sudahlah. Berhenti merekam. Kenapa laki-laki butuh banyak jalang? Buat main Candy Crush? Itu tidak benar. Sama sekali tidak. Jangan dengar omong kosongnya. Aduh. Maksudmu tidak benar? Berhenti main kartu senior? Pergilah. Menurutku, menantu perempuanmu ini yang punya nyali. Terima kasih sudah turun tangan. Sekarang aku mengerti. Dia pria yang selama ini kau simpan diam-diam. Jadi kalian bersekongkol bersama untuk pura-pura. Semua ini untuk mempermalukanku, kan? HMPH, Luna, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu mudah. Aku seorang jurnalis viral. Aku meliput berita. Ku dengar kau menjatuhkan priamu dan memasukkannya ke penjara, jadi aku mulai mengikutimu. Hari ini aku berharap dapat keberuntungan. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu mertua monstermu. Jadi kau mengumpulkan rekaman. Bukan itu saja, Ibu Fans. Bapak Brooks membayar mahal untuk membeli rumahmu. Pembelinya? Jadi itu Bapak Brooks. Ibu Fans, sekarang masalah sudah pergi, mari lanjutkan diskusi soal transaksi rumah. Tapi, kau tidak perlu membayar sebanyak itu. Berdasarkan nilai pasar, 10 juta rupiah cukup. Lalu tambahan 5 juta rupiah? Anggap saja sebagai terima kasih untuk rekamannya. Karena rumah sudah dialihkan, kau bisa urus sisanya. Tentu, Bapak Brooks. Kalau begitu aku pergi. Ada urusan perusahaan. Aku akan terus meliput kasus perceraianmu untuk meningkatkan eksposurmu. Semoga kau segera bangkit, Ibu Fans, dan singkirkan pria itu untuk selamanya. Dah. Sejak hari aku memutuskan bercerai, aku sudah siap menyambut diriku yang baru dan lebih kuat. Setelah saya menjual rumah, saya sementara pindah kembali ke rumah orang tua saya. Setiap hari, saya pergi belanja dengan ibu saya, menanam beberapa bunga. Hidup sederhana dan tenang. Hari saya mendapatkan uang dari penjualan rumah. Saya segera mentransfer 5 juta rupiah ke perusahaan ayah saya. Hei, ayah. Luna, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, kamu tidak perlu khawatir tentang uang ini. Ayah, uang ini bukan milikmu, juga bukan milik Rio. Ini dari saya, putrimu Luna, untukmu. Sekarang, saya sudah menjual rumah, jadi saya punya banyak dana. Dan 5 juta rupiah ini, ya, anggap saja ini investasi saya di perusahaanmu. Sebagai pemegang saham perusahaanku, kamu harus bekerja keras dan bantu saya menghasilkan banyak uang. Oh, kamu benar-benar sudah dewasa. Setelah itu, ayah saya benar-benar memperlakukan saya sebagai pemegang saham. Dia mengajari saya, langkah demi langkah, cara membaca laporan keuangan, mengevaluasi proyek, dan bernegosiasi bisnis. Perusahaanmu memang mengesankan. Menantikan kerjasama. Saya belajar dengan cepat. Saya sadar saya bukan ibu rumah tangga yang ketinggalan zaman seperti yang digambarkan Rio. Justru sebaliknya, saya memiliki kepekaan alami terhadap angka dan bisnis.
Tapi selama 5 tahun ini, saya curahkan semua kecerdasan saya untuk mengurus rumah tangga dan mencoba memahami apa yang dipikirkan suami saya. Sekarang, saya akhirnya bisa menggunakannya untuk nilai diri saya sendiri. Akhirnya, hari persidangan tiba. Luna. Persidangan akan segera dimulai. Kamu pasti gugup sekali, kan? Apa yang harus saya gugupkan? Tidak ada utang, tidak ada khawatir. Lagi pula saya akhirnya bisa menyingkirkan bajingan Rio itu. Tidak ada utang, siapa yang kau bohongi? Rumah keluargamu tua dan usang. Paling-paling harganya 8 juta rupiah. Mengingat pasar real estate saat ini, orang bodoh pun tahu itu. Dan saya dengar bahwa kamu sekarang mengurung diri di perusahaan Cilmu yang buruk setiap hari. Apakah kamu dikejar utang? Karma, keluargamu dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Sementara anakku akan membalikkan keadaan. Di dalam hati, saya sangat senang. Membalikkan keadaan? Katakan padaku, bagaimana cara membalikkan tindak pidana? Apa katamu? Apa katamu? Sidang akan segera dimulai. Kasus pidana apa? Katakan saja, HMPH. Jalan itu pasti berlebihan. HMPH. Jika Ayu tidak menderita mual pagi yang parah dan membutuhkanku untuk tinggal dan merawatnya, aku akan hadir di pengadilan sendiri hari ini untuk melihatmu, Luna, kehilangan segalanya. HMPH. Terdakwa, gugatan penggugat adalah perceraian, pembagian harta benda dan penetapan utang. Apa yang ingin Anda katakan? Yang Mulia, kami yakin bahwa 5 juta rupiah digunakan untuk operasi bisnis, dan keuntungannya dibagi oleh kedua pasangan. Oleh karena itu, utang harus ditanggung bersama oleh kedua pasangan. Kami memiliki bukti yang cukup untuk menyangkalnya. Ini adalah catatan pengeluaran perselingkuhan Rio. Ini adalah bukti pembelian barang mewah Rio untuk Citra. Dan ini adalah catatan perjudian Rio di Kota Teluk. Yang Mulia, apa ini? Citra yang mendekatiku. Aku bertindak impulsif. Aku membuat kesalahan yang akan dilakukan pria manapun. Dia seorang ibu rumah tangga yang bahkan tidak bisa melahirkan anak, bergantung padaku untuk menafkahinya. Apa yang telah dia lakukan untuk keluarga ini? Dan aku telah bekerja keras untuk keluarga ini bertahun-tahun, membayar semuanya. Dan hanya karena kesalahan kecil ini, aku harus menanggung semua utang. Itu tidak adil. Pria bekerja keras untuk menafkahi keluarga, apakah mereka tidak bisa keluar untuk bersantai sedikit? Jika dia begitu mampu, biarkan dia keluar dan mencari nafkah. Kamu tidak bisa berkata begitu. Dia selingkuh duluan. Yang Mulia, karena terdakwa membantahnya, saya memiliki satu bukti terakhir dan penting. Saya memanggil saksi kami, Citra. Rio, inilah bukti lengkapnya tentang penipuan keuanganmu. Rio, ini kamu dan bukti lengkap penipuan keuanganmu. Citra menyaksikan kamu mengalihkan aset. Kami punya saksi dan bukti. Apa yang mau kamu katakan sekarang? Dan orang ini masih pura-pura jadi korban? Aktor yang payah. Kamu benar-benar membodohiku. Akhirnya, hari ini tiba. Kali ini, aku akan mendapatkan keadilan untuk selamanya. Yang Mulia, Citra yang mendekatiku dulu, dan saat kutolak, dia marah dan mencoba menjebakku. Bisakah kesaksiannya dipercaya? Dan, foto ini, aku bisa memalsukan ratusan foto seperti itu dalam sekejap. Tertib di ruang sidang. Tidak percaya bukti? Pasti kamu percaya penegak hukum. Ini dari Divisi Kejahatan Ekonomi, pemberitahuan pendaftaran perkara tentang dugaan penipuan keuanganmu. Apa? Ya ampun, dasar pria. Yang Mulia, terdakwa melakukan perselingkuhan selama pernikahan, menghambur-hamburkan aset pernikahan, memperoleh pinjaman secara curang dengan ayahnya sebagai penjamin, dan berusaha mengalihkan aset ke luar negeri, menyebabkan penggugat dan keluarganya kerugian finansial dan trauma emosional yang sangat besar. Menurut hukum pernikahan,
Pihak yang bersalah harus menerima sedikit atau tanpa bagian dari properti dalam perceraian. Utang pribadi ilegalnya tidak boleh ditanggung bersama oleh kedua pasangan. Kami memohon agar pengadilan mengabulkan perceraian, bahwa semua utang pribadi ilegal terdakwa menjadi tanggung jawab tunggalnya, dan dia pergi tanpa apa-apa. Terdakwa. Mengenai bukti dan tuntutan yang diajukan penggugat, apakah kamu punya keberatan? Luna. Jadi kamu sudah merencanakan semua ini dari awal? Kamu memang jago akting. Rio, dibanding rayuan manis yang kamu pakai untuk menipuku, aktingku tidak sebanding dengan 1/10.000 dari aktingmu. Hentikan perjuangan sia-siamu. Perjuanganmu sia-sia melawan bukti sekokoh ini. Aku setuju. Setuju. Yang mulia, saya menerima perceraian ini. Saya akan mengambil tanggung jawab tunggal atas semua utang. Saya akan pergi tanpa apa-apa. Semua berdiri. Pengadilan ini menyatakan, penggugat Luna dan tergugat Rio kini resmi bercerai. 5 tahun pernikahan. 5 tahun keterikatan. Cinta, benci, intrik. Pada akhirnya, semua berakhir dengan pukulan palu ini. Ibu Vance, Anda luar biasa hari ini. Boleh saya unggah rekaman ini online? Saya sudah tahu. Saya tahu Anda akan memenangkan hak Anda hari ini. Silakan. Biarkan semua orang tahu bahwa perempuan bukanlah pihak yang lemah. Semua ketidaksetiaan dan tipu daya pria akan kembali menggigit mereka. Ayo pergi. Ayo, bertahanlah sedikit lagi. Setelah kita di luar negeri, aku akan carikan spesialis terbaik, sewa pengasuh terbaik. Lalu, kamu akan merasa lebih baik. Sidang sudah selesai. Anakku pasti menang. Aku harus ke bawah dan lihat. Oh, Luna, sudah keluar? Bagaimana perusahaannya? Mau pilot? Oh, anakku akan membawaku ke luar negeri. Lalu, kita akan punya uang lebih dari cukup. Yah, aku harap kamu tidak akan begitu miskin sampai tak punya tempat tinggal, mencoba merebut rumahku. Pengadilan sudah jelas. Rumah ini sepenuhnya milikku. Puff, aku tidak peduli dengan rumah jelekmu. Aku tidak mau ambil meski gratis. Kamu cuma janda. Tanpa pekerjaan, rumah keluargamu mungkin saja disita pengadilan untuk membayar utang. Apa kamu salah? Aku sudah membeli rumah itu. 15 juta dolar, tunai. Adapun rumah tua keluargamu, untuk melunasi utang, sudah disegel pengadilan, akan dilelang bulan depan. Apa? Bank menyita rumah kami. Tapi begitu anakku keluar dan melunasi hutang, itu akan dikembalikan. Ini adalah masyarakat demokratis. Beraninya pengadilan melelang properti pribadiku? Kalau mau bohong, setidaknya buatlah terdengar nyata. Oh, aku ingat sekarang. Kau pasti berondongnya Luna. 15 juta dolar, benar. Kau jelas pria simpanan yang hidup dari perempuan kaya. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Sayangnya perempuan kayamu bangkrut. Siapa yang akan percaya itu? Ini tepat di luar gedung pengadilan. Jaga mulutmu, kalau kau terus memfitnah, aku akan dengan senang hati memasukkanmu untuk menjalani hukuman bersama anakmu. Penjara, siapa yang mau kau takuti? Anakku sudah memenangkan kasus ini. Dia akan keluar kapan saja. Menang kasus? Hah? Siapa bilang anakmu menang? Maksudmu apa? Tepat seperti yang kukatakan, bukan anakmu yang menang adalah Luna. Apa? Tidak mungkin. Kalian berdua, kau pasti mengada-ada. Aku akan bertanya pada anakku sekarang. Tanya anaknya, hah? Rio mendapat 15 tahun. Dia ditangkap begitu keluar dari ruang sidang. Akan sulit baginya untuk keluar. Saat kebenaran terungkap, mimpi indah untuk pergi ke luar negeri akan hancur oleh anaknya sendiri.
Itu akan menjadi tontonan yang bagus. Ayo, Apa yang kau lakukan di sini? Untuk mengirim anakmu yang berharga ke penjara, tentu saja. Apa? Itu hanya gugatan cerai biasa, bukan tindak pidana. Kenapa dia harus masuk penjara? Jangan coba menakut-nakutiku. Tidak percaya padaku? Hubungi sendiri anakmu. Tanyakan hasil persidangannya. Halo. Hei, pengacara Davis, bagaimana Rio? Apa putusannya? Ibu, ya, biar Rio sendiri yang memberitahu ibu. Oh, oke. Ibu, aku menang gugatan cerai. Utang 5 juta dolar, aku dan Luna akan membaginya. Bagus, nak. Maka keluarga kita akan bergelimang uang mulai sekarang. Sudah kubilang, jalan itu Luna masih dendam padamu. Dia terus berbohong bahwa dia menang. Sekarang, keluarga Luna sedang menghadapi krisis keuangan. Puff, pantas dia dapat. Siapa suruh dia bersekongkol melawanmu? Sekarang dia meninggalkanmu. Dia sudah selesai total. Ya, Ibu. Penahanan polisiku belum selesai. Aku belum bisa keluar sekarang. Ibu, jaga dirimu di luar sana. Oke, nak. Aku hanya menunggumu membawaku ke luar negeri untuk hidup enak. Aku lihat ibumu cukup senang. Kamu pasti menang, kan? Karena perceraian berjalan lancar, uang kotor itu aman sekarang. Kita bisa menggunakannya. Uang untuk keluar negeri, dan keuntunganku 50%, ditambah biaya merawat ibumu selama ini, kamu harus selesaikan denganku, kan? Penahanan polisiku belum selesai. Aku belum bisa keluar sekarang. Kamu jaga ibuku sebentar lagi. Kita bicarakan uangnya saat aku keluar. Aku pasti bayar kamu. Agak bising, harus matikan telepon. Hei, kamu. Uang ini juga aman. Tapi Rio mengulur-ulur pembayaran. Pasti ada yang mencurigakan. Rio, kamu mau menggelapkan uang itu, kan? Kamu memaksaku. Begitu masa penahananmu selesai, kalau uang ini belum masuk ke rekeningku, aku akan mengusirmu dan memelihara bayinya. Dan kamu, beban tua, jangan harap dapat makanan dariku. Ibu. Ayu, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Masuk mobil. Oke, tentu. Luna, kamu kejam. Kamu berusaha menghancurkanku. Rio. Aku belum kalah. Selama Citra menerima semua kesalahan, selama dia bilang dia yang mengatur dan menjebakku, aku bisa mengubah pengakuanku. Yang mulia, aku ingin mengubah pengakuanku. Aku ingin bertemu pengacaraku, seseorang. Halo? Kamu Citra, kan? Rio menyuruhku menyampaikan pesan. Sidang kedua akan dimulai. Kamu harus mengaku bahwa kamu bersekongkol melawannya dan bertanggung jawab penuh atas penjebakan itu. Kalau tidak, semua aib tentangmu sebagai jalangnya dan hamil akan kuberitahu orang tuamu semua. Kedua orang tua bangka kamu lebih peduli reputasi daripada nyawa mereka, kan? Kamu tahu apa yang akan mereka lakukan padamu saat tahu? Kamu tahu persis. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, kamu tahu tentang pencucian uang selama ini dan tidak pernah melaporkannya. Itu saja sudah merupakan kejahatan. Dan di atas itu, Rio bersikeras bahwa kamu yang menyuruhnya. Bisakah kamu membersihkan namamu? Jika kamu mengaku secara sukarela, setidaknya kamu tidak akan berakhir sendirian dan ditinggalkan semua orang. Mari kita periksa ulang data di sini. Dan model peramalan ini. Oke, biarkan saya lihat. Ayah, saya harus menjawab telepon. Silakan. Ibu Vance, ada situasi mendesak? Silakan. Rio akan mengubah pernyataannya. Mengubah pernyataannya? Apa yang ingin dia sangkal? Dia menyalahkan semuanya pada Citra.
Katanya dia yang merencanakan dan menjalankan semuanya, pencucian uang dan transfer aset, memalsukan tanda tangannya di kontrak palsu. Dia juga mengklaim bahwa untuk menggelapkan aset, Citra sengaja memasang jebakan dan memalsukan bukti untuk menjebaknya. Apakah dia pikir hakim akan percaya omong kosongnya? Rantai bukti kuat. Dia tidak bisa membatalkan kasus ini, tapi dia ingin mengaburkan masalah dan menyeret Citra ke dalamnya. Untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Bagaimana dengan Citra? Bagaimana kabarnya? Dia sangat kesal. Dia terus menangis. Rupanya, dia juga menerima panggilan ancaman. Tapi saat itu terlalu mendadak, jadi dia tidak merekamnya. Pengacara Smith. Citra telah menaruh semua harapannya untuk menjatuhkan Rio, tapi dia tidak pernah menyangka Rio akan berbalik melawannya. Pengacara Smith. Saya ingin menemui Citra. Saya akan mengaturnya. Ibu Vance, saya tidak akan masuk, saya akan menunggu Anda di sini. Oke. Luna, Berhenti menangis. Menangis tidak akan membantu. bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku sudah melakukan begitu banyak untuknya, memberinya segalanya, dan sekarang dia berbalik melawanku? Karena memang seperti itulah dirinya. Egois, dingin. Tidak akan berhenti demi apapun. Dia akan mengkhianatiku demi uang. Dan untuk lepas dari jeratan, dia akan mengorbankanmu. Citra, tidakkah kau lihat siapa dirinya? Aku tahu. Aku sudah tahu sejak lama. Lalu, apakah kau ingin membuatnya membayar harga yang lebih mahal? Ya, aku membencinya. Aku lebih baik kehilangan reputasiku dan membuatnya membayar 1000 kali lipat dari penderitaanku. Bagus. Kalau begitu, lakukan seperti yang kukatakan. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Entah berhasil atau tidak, kita harus mencoba. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membalikkan keadaan. Apakah kau ingin dicap sebagai kaki tangan, atau menghancurkannya di bawah tumitmu dan memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi? Aku tahu. Ini terdengar gila. Tapi untuk melawan orang gila seperti dia, kau harus lebih gila lagi. Aku. Biarkan aku memikirkannya. Baik. Ibu Vance, akankah Citra benar-benar bekerja sama? Dia akan. Ketika seorang wanita memutuskan untuk mengubah hidupnya, semua aturan dan batasan di dunia tidak berarti apa-apa. Sudah jauh melewati masa penahanan. Kenapa Rio belum kembali? Telepon pengacara Davis juga tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia sengaja menghindari kita. Ya, mungkinkah di kantor polisi terjadi sesuatu? Buat apa pura-pura? Kamu baru saja menjenguk 2 hari lalu dan ngobrol serta tertawa dengan Rio, dan hari ini bilang tidak bisa dihubungi. Saya pikir seluruh keluargamu bersekongkol untuk mengingkari utang. Karena kalian sudah tidak tahu malu, jangan salahkan saya jika bertindak tegas. Bu, jangan khawatir. Bagaimana kalau saya antar sore ini ke kantor polisi untuk bertanya? Baik, tepat. Ayu sangat perhatian. Ayu, ini bukan kantor polisi. Kenapa kita datang ke perusahaan Rio? Saya ingin bertanya, apa maksudmu, nenek sihir? Bersekongkol dengan anakmu untuk mempermainkanku? Kamu makan di sini, tinggal di sini, tidak bayar sepeser pun. Kamu kira ini yayasan amal? Oh, Ayu, kamu mau uang, kan? Anakku pasti akan memberikannya padamu. Memberi? Sudah saya cek, masa penahanannya sudah lama habis. Dia yakin karena situasiku, aku tidak berani masuk. Jadi dia bersembunyi di dalam kantor polisi untuk menghindari bayar, kan? Sudah lewat. Bukan itu yang dia katakan padaku. Saya tidak peduli apa katanya. Tapi sekarang, kamu adalah alat tawarku yang paling berharga. Ibu mantan ketua ada di sini.
Kalian semua yang mau uang, inilah jawabannya. Apa yang kamu lakukan? Hei, Ayu. Ayu, dengarkan aku. Ayu, Ayu, hei, Ayu. Ayu, beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku akan suruh anakku memberimu pelajaran. Kamu kira sedang apa? Sudah, jangan banyak omong, anakmu berutang gaji 3 bulan kepada kami, kapan dia akan bayar? Kalau tidak punya uang, cari Luna saja. Semua salah dia, anakku masuk penjara. HMPH. Jangan pikir aku tidak tahu perusahaan itu hancur. Semua berkat anakmu. Aku sudah setahun tidak dibayar. Aku tidak bisa bayar cicilan rumah. Istriku minta cerai. Aku sudah kehabisan akal. Kalau tidak bayar, kamu tidak pergi kemana-mana. Bayar. Kamu, apa yang kamu mau? Aduh, kakiku. Tolong, kakiku. Kamu wanita tidak berperasaan. Berani-beraninya kau menyakiti calon ibu mertuamu. Sekarang kakiku patah. Kamu akan mati mengenaskan. Indah, Rio dan aku hanya mitra bisnis. Kami hanya bagi-bagi uang. Aku tidak peduli dengan ikatan keluarga. Sekarang, karena kau, kerabat terdekatnya, sakit parah, akhirnya aku bisa menghubunginya. Kamu. Lihat, metode ini ternyata berhasil. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Polisi bilang kakinya patah. Aku hanya memakainya sebagai umpan untuk memancingmu keluar. Kau harus segera mengobatinya. Wanita tua tidak bisa menahan penderitaan ini. Kau ingin aku bayar biaya operasi? Kalau begitu transfer uang yang kau hutang padaku, semuanya. Tidak punya uang, aku tidak punya kewajiban merawatnya. Ibumu akan menunggu cacat permanen. Setelah semua ini, Luna tetap yang terbaik. Nah, cepat berikan uang kepada wanita ini, dan putuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, nyawa ibumu akan berakhir di sini hari ini. Tapi aku tidak bisa bayar sekarang. Karena rekening bankku disita. Beku total. Apa? Para petugas sudah tahu tentang pencucian uang dalam dan luar negeri, mereka sudah memulai penyelidikan. Jika kau tidak menggunakan identitas ganda untuk menutupi jejakmu, kau sudah tertangkap dari dulu. Kenapa tidak kau beritahu aku dari awal? Sama sepertimu. Aku hanya melihat kita sebagai mitra. Karena aku masih bisa memanfaatkanmu sebentar lagi, kenapa tidak? Kau. Ayu, jika terjadi apa-apa pada ibu, aku akan membongkar semua pencucian uangmu. Maka, kau akan bergabung denganku di penjara. Aku akan mengobatinya. Jangan serahkan aku. Pergi sekarang. Aku akan pergi membayar untukmu. Kau fokus sembuh di sini. Aku akan membayar semuanya. Sepertinya anakku masih memberinya uang. Jalan itu terlalu mudah lepas. Hei, aku dengar. Pengadilan Negeri Kota akan mengadakan sidang terbuka besok. Aku dengar itu tentang transfer aset ilegal besar-besaran. Meskipun kasus ini masih dirahasiakan, aku punya firasat. Ini mungkin ada hubungannya dengan Rio. Tidak. Mana mungkin ada hubungannya dengan dia, jika benar itu dia. Tuduhan pencucian uang saja, melibatkan tindak pidana besar. Pasti kebetulan. Ya, pasti kebetulan. Ibu Vance? Reporter Bapak Brooks kembali. Obsesimu dengan topik hangat membuatmu lebih tekun dari paparazzi. Tentu. Kasus penipuan Rio melibatkan uang dalam jumlah besar. Seluruh internet menonton sidang terbuka itu. Aku koresponden khusus dengan jutaan pengikut, aku akan memastikan penjahat keuangan Rio ini menjadi terkenal di internet. Terdakwa Rio, silakan sampaikan pernyataan penutup Anda. Yang mulia, saya ingin mengubah permohonan saya. Sebenarnya, kasus pencucian uang ini memiliki keadaan tersembunyi di baliknya. Sekretaris saya, Citra, menyalahgunakan posisinya untuk memalsukan kontrak dengan tanda tangan saya dan diam-diam melakukan operasi pencucian uang, saya akui. Biasanya, saya lalai dalam mengelola perusahaan, tapi itu semua demi keluarga, untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Saya benar-benar tidak pernah menyangka. Citra akan memanfaatkan kelalaian saya dan menggelapkan seluruh aset saya, memaksa saya untuk bersamanya. Sebelum persidangan, saya melihat bukti-bukti yang tidak saya kenali. Saya benar-benar bingung. Saya dihukum dalam keadaan linglung.
Jika saya tidak mengumpulkan keberanian untuk membatalkan kasus ini akan menjadi kesalahan hukum terbesar di abad ke-21. Sungguh tragis, dia dijebak selama ini. Kasus ini harus dibatalkan. Hukum pasti akan menegakkan keadilan. Rio, penampilanmu cukup bagus untuk penghargaan aktor terbaik. Sayang sekali, meskipun kau memutar otak, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini laporan bank Anda. Ini kontrak palsu yang ditandatangani dengan stempel pribadi Anda. Ini adalah catatan panggilan antara Anda dan tersangka wanita di kota Samudra. Bukti-bukti ini tidak tampak seperti sesuatu yang bisa dipalsukan orang luar. Semua ini dilakukan oleh Citra tanpa sepengetahuan Rio. Dia tidak pernah menggunakan kartu itu, tanda tangan, dan panggilan semua bisa dipalsukan. Kalau begitu, silakan panggil saksi paling penting dalam kasus ini ke kursi saksi. Citra, kau akan mengaku bersalah. Kepribadianmu yang penakut dan pengecut adalah kelemahan terbesarmu. Rio, kau pikir mengancam orang tuaku bisa mengancamku? Ayah, Ibu, ada sesuatu yang perlu aku akui kepada kalian. Maafkan aku, kalian berdua. Saksi Citra. Terdakwa Rio mengklaim, semua transaksi ilegal perusahaan dilakukan tanpa sepengetahuannya, dan Anda beroperasi sendirian. Apakah Anda mengaku bersalah? Bersalah. Citra itu benar-benar jalang. Rio adalah korban sebenarnya di sini. Apakah kasus perceraian itu merupakan kesalahan peradilan? Saksi. Apakah Anda yakin? Sumpah palsu membawa konsekuensi hukum. Saya yakin. Semuanya, saya lakukan sendiri. Kontrak perusahaan, saya yang memalsukannya. Uangnya, saya yang mentransfernya. Rekening bank, saya juga membukanya saat dia tidak melihat. Menggunakan identitasnya. Sepertinya panggilan ancaman itu benar-benar membuat Citra ketakutan setengah mati. Dia benar-benar menanggung semuanya. Luna, betapapun sempurnanya rencanamu, pada akhirnya, kamu tetap kalah oleh sifat manusia. Begitu saya dibebaskan, bukti dari kasus perceraian sebelumnya menjadi dipertanyakan. Lalu saya akan banding, dan saya pasti akan membersihkan rekening 5 juta dolar itu. Rio ingin kamu menanggung semuanya, melemparkan semua kotoran padamu. Kalau begitu, mari mainkan permainannya. Pertama, akui bersalah. Lalu, sebagai wanita yang dibutakan oleh cinta, ambil semua perbuatannya yang lebih kotor, dan lebih tak terkatakan, dan ungkapkan semuanya ke permukaan. Tapi, aku tidak melakukan semua ini untuk diriku sendiri. Aku melakukannya untuk dia. Untuk Rio. Aku mencintainya. Aku tergila-gila padanya. Dia bilang istrinya adalah perawan tua, pecundang yang tidak berguna. Dia sudah lama ingin menceraikannya. Tapi dia tidak bisa melepaskan uang keluarganya. Itu tidak seperti suami yang baik yang dia klaim. Jadi dia memintaku membantunya mentransfer uang. Dia bilang padaku begitu dia menguras perusahaan, menyatakan bangkrut, dan membebankan semua utang pada istrinya, dia bisa menceraikannya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu dia akan membawaku dan semua sisa uang untuk hidup enak di luar negeri. Dia bilang dia mencintaiku, bahwa dia akan menikahiku, dan menjadikanku istri yang glamor. Aku percaya padamu. Aku percaya setiap kata. Itulah kenapa aku melakukan semua hal-hal mengerikan itu. Aku menghancurkan masa depanku, dan aku bahkan hamil anaknya. Aku memberikan segalanya padanya. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia memperlakukanku? Dia memanfaatkanku seperti alat sekali pakai, memaksaku menggugurkan bayi, dan sekarang dia membebankan semua ini padaku, memfitnahku atas segalanya. Bagaimana dengan anak itu? Rio, lihat aku. Berani kamu bersumpah demi nyawa ibumu bahwa kamu tidak pernah mengatakan kata-kata itu? Berani kamu bilang kamu tidak pernah menyentuhku? Berani kamu bilang anak di perutku bukan milikmu? Rio, kamu pikir Citra akan melawan, tapi kamu tidak pernah berpikir dia akan menggunakan cara yang merusak diri sendiri ini untuk menjatuhkanmu bersamanya. Seorang wanita yang tidak peduli dengan reputasinya sendiri dan masa depannya tidak bisa dihentikan. Citra secara moral dan publik sudah menjatuhkan hukuman mati padamu. Ya Tuhan, dia pria hebat, dan kamu benar-benar percaya? Orang ini berani berpura-pura menjadi korban, aktor ulung. Rio, Citra korban yang kau bangun dengan hati-hati telah hancur total, dan sekarang,
Kau bukan hanya penjahat keuangan, tapi juga pria yang mempermainkan perasaan, meninggalkan keluarganya, dan pria abad ini yang menganiaya istri dan anaknya. Jadi kali ini, kau sudah selesai. Tertib, tertib. Saksi. Silakan kembali ke tempat duduk, dan tenangkan diri. Segala masalah yang kau miliki, pengadilan akan menanganinya. Cepat, pikirkan sesuatu. Terdakwa Rio. Mengenai kesaksian saksi, apakah Anda keberatan? Yang Mulia, kesaksian saksi barusan terlalu emosional, dan ada kemungkinan saksi mungkin memiliki gangguan jiwa, jadi pernyataannya perlu diverifikasi. Benar. Perkataan seorang wanita ini masih bisa dipercaya? Aku, Rio, selalu bersih, dan jika ada yang berani menyebarkan rumor kotor tentangku, akan kutuntut atas pencemaran nama baik. Rumor. Lalu bagaimana dengan video-video yang kumiliki ini? Apakah itu juga rumor? Ini rekaman siaran langsung lama saya, lihat sendiri dengan baik, wanita di video ini. Apa hubungannya denganmu? Ibu. Wanita hamil ini adalah jalangnya, tapi bukan jalang, dia kesayangan kecil. Dan kesayangan kecil di video ini adalah wanita di samudera untuk Rio. Video ini palsu, kau berbohong, harus melalui verifikasi resmi agar sah, dan Ayu sudah meninggalkan negeri semalam, jadi mereka tidak bisa menemukannya, dan tidak ada yang bisa membuktikan aku mencuci uang, jadi semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana dengan saksi mata yang kuat? Itu seharusnya sudah cukup bukti, kan? Saksi. Apa yang kamu tahu? Katakan semuanya. Saya mengaku bersalah. Saya adalah kaki tangan Rio. Dan saya mengandung anaknya. Tapi dia tidak memberi saya sepeser pun. Saya hanya sampah yang dia pakai dan buang, Yang Mulia. Saya mengaku bersalah atas semuanya. Saya tidak mengambil 1 sen pun dari uang curian. Bisakah Anda memberi saya keringanan hukuman? Kamu memfitnah saya. Silakan duduk. Rio, itu dia lagi. Dulu kamu bahkan tidak mau mengakui saya. Sekarang kamu tidak mau mengakui dia. Kamu bisa menyangkal 1 atau 2. Tapi bagaimana dengan 7, 8, 9, 10? Kamu tidak bisa menyangkal semuanya, kan? Apa maksudmu? Para wanita, maju ke depan. Saya bergabung dengan perusahaannya, dia menggunakan posisinya untuk memanfaatkan saya. Saya hamil anaknya. Dia memaksa saya untuk menggugurkannya. Setelah berkencan selama 3 bulan, saya tahu saya hanya wanita simpanan. Haha, Rio. Siapa sangka kamu begitu ahli dalam manajemen waktu? Bajingan pembohong ini telah menyakiti begitu banyak wanita. Dia harus dihukum. Hukum dia? Tertib, tertib. Semua berdiri. Putusan akhir. Terdakwa, Rio, atas penipuan keuangan dan penculikan serta pemerasan. Dijatuhi hukuman bersamaan, yaitu 20 tahun penjara, pencabutan hak sipil selama 5 tahun, dan penyitaan seluruh harta pribadi. Sidang ditutup. 20 tahun. 5 tahun lebih dari perkiraan pengacara Smith. Tidak segembira yang kubayangkan. Tidak ada sensasi balas dendam, hanya tenang di dalam. Seperti menonton film yang sangat panjang. Di layar, kata-kata tamat muncul. Lampu menyala. Saya keluar dari cerita orang lain dan kembali ke hidup saya sendiri. Ibu Fans, Anda boleh pergi. Baik. Selamat atas awal baru Anda. Rio, pria yang memerankan peran utama dalam hidup saya selama 5 tahun, akhirnya membuat keluar terakhirnya. Citra mendapat 3 tahun. Pengadilan mempertimbangkan kontribusi besarnya, pengakuan sukarela, dan perannya sebagai kaki tangan, jadi dia mendapat hukuman lebih ringan. Atas kebodohan dan keserakahannya, dia sudah membayar harganya. Tapi dibandingkan dengan Rio, ini hasil yang terbaik. Dalam 3 tahun, dia baru berusia 27. Dia bisa memulai lagi. Sedangkan Rio, saat dia keluar, dia hampir berusia 60. Dalam perang ini, pada akhirnya aku menang. Ada apa dengan anakku? Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar. Mungkinkah keluarga Luna marah karena aset yang digelapkan? Sedang mencoba balas dendam?
pengacara Davis. Halo, pengacara Davis, apakah ini tentang anakku? Ibu, vonis untuk kasus pencucian uang Rio sudah keluar. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar sekarang, jadi dia memintaku menyampaikan pesan. Kasus pencucian uang? Kasus pencucian uang apa? Itu kasus yang disidangkan kemarin. Pencucian uang skala besar Rio sudah diungkap oleh petugas, sekarang dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Rumah lamamu juga sudah dilelang oleh pengadilan untuk membayar utang 5 juta dolar. Apa? Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku mengambil liburan panjang dan pergi jalan-jalan. Tidak ada lagi belenggu pernikahan, tidak ada lagi ancaman dari mertua, tidak ada lagi intrik dan dendam. Rasanya dengan perjalanan ini, semua itu perlahan memudar, sedikit demi sedikit. Ibu Vanse. Wartawan besar dengan jutaan pengikut datang menjemputku, aku yang kecil ini. Kamu bukan lagi orang tak dikenal. Aku mengambil cerita di balik layar tentang kamu membantu Citra di pengadilan dan membagikannya secara online. Itu viral di internet, kini banyak wanita melihatmu sebagai panutan, mengagumimu, dan mengidolakanmu. Kamu selama ini membantuku. Apakah karena kamu menyukaiku? Ini hanya tugasku. Aku hanya suka mendokumentasikan wanita sepertimu yang bersinar begitu terang. Aku tahu kamu sudah menyerah pada pria, jadi aku tidak akan memaksa, aku hanya berharap, kamu mengizinkanku tetap di sisimu. Ayo, liburan selesai. Hidup harus kembali ke jalurnya. Halo? Luna, bisa aku menemuimu? Ternyata aku buta. Ibu rumah tangga yang dulu paling kuanggap rendah, sekarang telah berubah menjadi wakil presiden perusahaan. Luna. Oh tidak. Ibu Vance, aku tahu, Rio bersalah padamu, dan atas perbuatannya, dia mendapat balasannya. Aku datang hari ini, bukan untuk membelanya, tapi untuk meminta bantuanmu. Bantuan? Rumah tua itu, pengadilan bilang, bagian Rio akan dilelang. Tapi sekarang aku tidak punya uang untuk membelinya. Disitulah aku tinggal seumur hidup. Jika aku kehilangannya, aku benar-benar tidak punya tempat tujuan. Terus? Jadi, aku minta tolong padamu. Aku mohon, bisakah kamu membeli properti itu dulu? Aku tahu kamu punya uang, jika kamu membelinya, aku akan memberimu surat utang. Aku akan bekerja keras, dan membayarmu sedikit demi sedikit. Aku mohon, tolong aku. Aku sudah kehabisan pilihan. Tolong, demi dulu aku pernah baik padamu. Baik padaku? Konsep baikmu padaku adalah saat aku tidak hamil, kamu menunjukku dan menyebutku ayam mandul. Saat anakmu selingkuh dariku dan aku mencari keadilan, kamu bilang aku mempermalukan keluarga Rio. Saat anakmu mencoba menjatuhkan seluruh keluargaku dan ingin pakai perusahaan ayahku untuk bayar utang, kamu membela anakmu dengan kata-kata paling kejam, menikamku dari belakang. Alasan kamu ada di situasi ini sekarang adalah karena kamu sendiri memanjakan anakmu menjadi pria kekanak-kanakan. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Bahkan jika kamu jadi tunawisma di jalan, itu tidak ada urusan denganku. Jika dulu saat aku berusaha hamil, kau lebih peduli padaku, bukannya melontarkan kata-kata kasar. Jika dulu saat Rio berselingkuh, dan aku mencari keadilan, kau tidak membela anakmu secara buta. Sayangnya, tidak ada kata, jika. Luna. Luna. Maaf. Aku salah. Jelas sekali. Kaulah menantu perempuan yang paling berbakti. Dan aku hanya menunjukkan sisi terburukku padamu. Karma. Hari ini, aku mengalihkan semua saham dan bisnis inti kepada putriku dan secara resmi menyerahkan jabatan ketua. Tunggu. Ketua Vance. Kudengar putrimu telah menjadi ibu rumah tangga selama 5 tahun. Tiba-tiba memberinya perusahaan sebesar ini.
Mampukah dia? Kami sudah investasi uang sungguhan, uang tunai. Tepat, dia sudah 5 tahun tidak bekerja. Kudengar mantan suaminya pun meremehkannya. Bilang dia tidak bisa melakukan apapun. Ini strategi pengembangan yang sudah kusiapkan. Seorang ibu rumah tangga juga bisa punya karier sendiri. Rencananya benar-benar bagus. Dia berusaha keras untuk itu. Ibu Fans, ada seseorang di bawah mencari ibu, dia tidak punya janji, namanya Citra. Biarkan dia masuk. Baik. Luna. Silakan duduk. Luna, hari ini saya datang untuk memberikan ini. Apa ini? 100.000 rupiah itu. Sebelum persidangan, saya ceritakan semuanya pada orang tua saya tinggalkan uang itu pada mereka dan putus hubungan. Setelah keluar, saya dapat kerja. Hemat dan menabung setahun, setiap bulan cicil sedikit. Saya tahu ini jauh dari 100.000 rupiah. Tapi saya akan bayar setiap bulan sampai lunas. Citra, kamu pantas dapat ini. Tidak, saya membantu kamu bukan demi uang. Saya ingin keadilan untuk diri saya sendiri. Luna, kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah mati karena Rio. Kamu memberi saya kesempatan memulai lagi. Kebaikan itu tak bisa saya balas, tapi uangnya akan saya bayar. Citra, ini pertama kalinya aku melihat kamu punya pendirian. Oh, omong-omong, ku dengar Rio sekarang di penjara. Keadaannya sangat buruk. Dia sudah tua sekali. Rambutnya sudah putih. Pikirannya tidak waras. Dia sering bicara sendiri. Bilang orang mau menjebaknya. Narapidana lain juga mengganggunya. Beberapa waktu lalu, dia bahkan mencoba bunuh diri di penjara. Orang seperti Rio sangat sombong. Jatuh dari awan ke lumpur. Kehilangan martabat dan kebebasan. Pantas saja dia jadi gila. Oh, iya. Ibunya bilang sama saya untuk memberikan ini padamu. Dia menabung selama 4 tahun mengumpulkan rongsokan untuk membelinya. Katanya waktu kamu menikah, dia tidak memberi sepeser pun. Ini yang keluarga Rio hutang padamu. Bilang padanya, aku tidak butuh. Luna, terima kasih. Aku harus pergi. Kamu bahagia. Baik. Citra, seperti aku dulu saat sadar dari pernikahanku, dia pasti juga menyadari, seorang wanita dalam hidup ini bisa mengandalkan orang tua, suami, atau teman. Tapi yang akhirnya membuatmu berdiri adalah dirimu sendiri. Hanya saat kamu cukup kuat, kamu bisa mengendalikan hidupmu sendiri.